Dan ini dia match keempat kita di Miramar pada kali ini dengan arah pesawat yang memotong dengan cukup ke tengah dari 3 pulau terpisah menuju ke arah tengah-tengah map kali ini. Tim-tim yang mungkin turun di bagian bawah banget di Los Higos dan sekitarnya di Valdelmar mungkin harus nyambung sedikit, tapi tim-tim yang turun di daerah tengah, daerah atas harusnya semua sangat-sangat aman kali ini ya. Tentram, nyaman, aman, dan damai pokoknya. Tinggal ngelihat nih. Ini tinggal ngelihat garis pesawatnya itu seadil apa, sebagus apa, sefair apa juga. Kita bakal cek sesaat lagi. Ini dia dari arah, ini enak banget berarti buat Ion. Turun di impalanya enak banget karena menuju ke arah La Cobreria sekitar ruinsnya juga cukup adil. Mungkin sedikit PR untuk tim-tim seperti The Pillars yang biasa mengambil di arah Valle del Mar. The Pillars, mereka juga bisa main di ruins. Oke. Iya, mereka tuh tim yang suka turun di pojok-pojokan. Baik itu di Valle del Mar, ruins atau kampung militer. Tergantung arah pesawat dan tergantung juga posisi kotanya di mana. Kayak sekarang kan dia turun Valle del Mar susah. Dia bakal turun di ruins nanti. Oke, berarti coba kita cek ya, apakah benar-benar lihat ya, apakah teori gue benar atau enggak. Tapi ini sih, emang mereka belum turun. Kalau mau ambil ke Valle del Mar, harusnya mereka turun di arah sekitar Power Grid, terus lanjut mobil di arah Monte, lalu lanjut lagi ke arah Valle del Mar-nya. Betul, kita bakal lihat nih, apakah teori gue mengenai permainan tim TP benar atau salah kali ini ya. Betul, kayaknya salah nih kayaknya. Salah deh, Flo. Salah deh. Kayaknya salah. Tertipu. Belum ada. Oh, legit. Langsung mengambil daerah ruins. Pengamatan yang cukup jeli dari ex-coachnya RRQ. X ya? X. Oke, thank you, Fasta. X kan? Hah? X, bener X ya sih? Iya, X pas. Iya bener, X. Iya. Tumben. Apa tuh? Early game. Point ya? Wow, Onyx juga tumbang 1 cuy. Sabar, ini fight di mana aja nih? Onyx fight di LL. Oke, dikejar langsung tanpa ampun. Wah, chaos banget, men. Ella Zahar. Fatun mana deh? Ella Zahar. Ella Zahar ini. Pocingki siapa? Pocingki lagi PKD. Mohon maaf. PKD-nya Evos. Oke, Lovre akhirnya ngelepasin juga PKD-nya ya. Kita bakal dari victimnya juga, tim Lovre bakal adu-aduan. Jaga dari pulangkan lobby, breakdown dari seorang Poundbeat menumbangkan Misery yang menggunakan M16 di burst tadi ya. Betul, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. 2 poin pertama untuk Lovre. Nge-boosting mental mereka lagi untuk melanjutkan 3 match yang tersisa. Betul, kita bakal dari Lovre akhirnya bermain sangat agresif di awal-awal, dapetin kill yang sangat berharga. Kita bakal lihat nih, apakah dari tim Lovre bisa memaksimalkan game Miramar pada kali ini. Ya, kita tinggal lihat seperti apa mereka bakal bermain. Karena tadi Circle sempat keluar mengambil di bagian tengah dan agak sedikit ke utara. Sedikit mengambil huruf C di kampung militer. Itu dia, baik lagi. Ini menuju ke arah atas banget. Ini bakal sangat menguntungkan bagi tim-tim yang turun di bagian-bagian atas dari map kali ini ya. Harusnya dari The Pillars, karena mereka ngambil daerah sekitar ruin, harusnya masuknya enak sih. Karena kan daerah La Cobreria itu kosong. Kecuali satu, dihalang oleh Siren. Oke. Nanti kita bakal lihat ketika minimap muncul, kita bakal lihat juga setelah kedua, perubahan dan juga holding semua tim di mana aja. Tampaknya dari tim Boom udah nggak turun di El Pozo. Boom turun di HDP kah? Boom HDP harusnya mereka. HDP ini dulu zamannya PMCO itu sama di PNC. Oh, no. Bukan BTR ya? BTR. Season 1 BTR yang split. Season kedua itu EVOS nggak salah deh. Mereka ambil HDP. Oke, berarti silih berganti banget ya. Ada beberapa perpindahan drop zone juga yang kalau kalian perhatikan dari season 1 sampai sekarang itu lumayan mengejutkan kita juga. Tergantung dari line up timnya berubahnya seperti apa. Biasanya kan drop zone itu mengikuti in-game leadernya. Betul, tapi baik lagi ya untuk turun-turun biasa ya. Kayak itu beberapa tim tuh menyesuaikan dengan cukup mudah. Kayak kotaku diambil, gue nggak ambil pusing. Gue ada tim yang, ayo kita adu-adu tembak-tembakan. Ada juga tim yang santuy, diambil ya ambil aja, gue pindah aja nggak apa-apa kok. Banyak banget tempat sisa. Iya, tim-tim yang chill-chill tuh yang kayaknya mereka udah yakin banget dengan drop zone mereka, diambil pun ya pede. Mungkin mereka pede karena firepower mereka kuat dibandingkan tim-tim yang lain juga. Mungkin, atau mungkin mereka memang tidak mau diganggu juga di awal-awal, tergantung dengan playstyle masing-masing. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk, tergantung pengaplikasian gameplay masing-masing tim. Ya balik lagi, ini Battleground, ini Battle Royale, dan ini survival juga, jadi apapun sah-sah aja terjadi. Betul. Mau ngambil kompor manapun, strategi apapun, mau lo pakai strategi ngendok ke, mau lo main ofensif ke, mau lo main open field ke atau apa, kalau lo pede ya jalanin aja. Inti satu, buktikan jumlah poinnya. Betul sekali. Apapun strateginya bisa dilihat berhasil atau tidak dari poin yang mereka dapatkan. Mau di healing di luar zona. Iya. Kalau chicken ya chicken. Nggak ada. Kayak alter ego waktu itu. Nggak ada. Wah, dia chicken pakai healing, poinnya dianulir, nggak ada gitu. Nggak ada. Tidak ada rules book yang seperti itu ya. Atau dia terlalu barbar, tim lain tabrak-tabrakinmu di awal-awal, dikasih warning, nggak ada. Tapi untungnya Flo ya, aim assist itu cuma ada di tembakan. Bayangin kalau granat ada aim assistnya.
misang. Granat dilempar ke atas tiba-tiba nukik langsung misang. Wah. Waduh gila. Gila udah Lu kayak lu lempar diikutin ke kiri, muter. udah kayak ini anjir tendangannya Subasa. Nukik ya. Langsung ada yang nukik, belok-belok. Wah, gokil banget sih. Tapi untungnya aim assist cuma ada di tembakan ya. Betul, kalau Untungnya. kalau ada di bom. Lu lempar smoke pas. Lagi mau lemparnya buat ngebutain musuh, ketimbuk musuhnya. Cetak kena dianya. Untung juga angin di sini tidak mempengaruhi setup smoke. Kalau smoke-nya dilempar tiba-tiba ketiup angin, Apalagi lempar jarak. asapnya pindah, Pak. Oh iya, ketiup ke arah angin ya. Iya, Kayak asapnya itu- pindah. Itu terlalu realistis kayak pasti. Lagi perang kan. Ayo kita ke kiri, lempar smoke ke kiri, angin asapnya Anginnya ke ke kanan. kanan. Ya nggak guna. Tapi kalau sampai ada ketiup angin gitu seru sih. Mikirnya banyak. Movementnya seru tapi. Kita mau ke kanan, kita lempar smoke ke kiri, biar Iya. smoke ketiup ke kanan, jadi ngebloknya jauh kan. Karena arah angin itu akan mempengaruhi bullet drop juga. Sebentar. Kita bakal lihat dulu karena ada boom yang sudah mulai naik ke bagian pegunungan seperti yang dibahas sama Jelly juga. Betul, mereka Boom ini memang serigala gunung. mereka serigala gunung ya. Betul. Serigala gunung kali ini kita bakal lihat dari tim boom. Mereka naik pakai cicakar nggak ya? Ini yang deket. Wait. Mekado bukan sih? Bukan. 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 Tapi kayaknya pakai cicakar juga dia naiknya deh. Eh, Kalau nggak susah, repot muter-muter. Jadi Kalau mereka- pengen instan naik ke atas ya. Oh, iya. Pakai cicakar tuh kambing gar kan. Cuma bisa jeep doang itu. Emang iya jeep dong ya? Iya, mobil Merado tuh nggak bisa. Oh, gue belum pernah nyoba kalau itu. Merado nggak bisa karena kan moncongnya Merado terlalu panjang. Oh, jadi pas miringin tuh nggak bisa ya? Nah, lu nggak bisa langsung ngambil sisi ban depan kirinya buat langsung dibanting ke atas tuh nggak bisa karena moncongnya terlalu Oh, panjang buat oke. Merado. Ini juga nggak bisa nih, terlalu lambat. Ini terlalu lambat. nggak Terlalu bisa. berat kan? Walaupun armornya oke, tapi kecepatannya tidak terlalu oke ternyata. Gue sih kalau pakai mobil jeep bisa. Gue pernah. Gue Mirado tuh belum pernah nyoba. Jarang saya gue dapetin Mirado dan kepikiran kayak, oh naikin cicakar ah. Karena habis kejadian waktu itu kita lihat di PMWL, Iya. ada banyak yang nge-tag ke Instagram gua itu selalu menggunakan jeep. Mereka suksesnya selalu menggunakan jeep, entah jeep yang kayak gini nih yang tertutup atau pick up yang kebuka itu Kebuka bisa, ya? itu bisa. Tapi Tergantung. kalau pakai Merado, gua nggak pernah dapet tekan yang Merado. Mungkin buat teman-teman yang nyoba dan berhasil bisa tag gua atau Wolfie supaya Boleh. kita tahu juga bisa atau nggak pakai Merado. Dicobain ya? Ya, Tek, dicobain. Bang, bisa nih bang gitu kan. Tapi tebing yang sama kayak yang dinaikin box ya, yang di atas Iya. Pekado ya. The real cicak place ya? Betul, The Real Cicak Place dan sepertinya Flo sebentar ada Oh. Ken yang udah cukup low HP barnya terjebak kali ini di bagian bawahnya ada tim lain yang sudah mulai nge-push menuju ke bagian dia sepertinya akan langsung di-push menuju ke bagian lantai 2 ada backup juga yang sudah mulai berdatangan kali ini posisinya sudah mulai berbalik Ikyar sendirian di bagian bawah udah mulai ada pre-fire dari seorang Ken bermain TPP terlebih dahulu step sudah mulai terdengar masuk ke dalam rumah kali ini Ikyar harus mundur lagi ke arah belakang karena dari Dranix mereka semua dari Onyx mereka semua bakal datang menuju ke arah Ikyar backup dari Boom juga masih terlalu jauh dan tidak ada backup fire sama sekali dua sisi digunting kanan dan kiri di spray dari sebelah dapet kiri dan lagi. Ken menjatuhkan Ikyar Kleon yang menjadi eksekutornya. Iya, kita bakal dari tim Onyx ya. Kehilangan satu, dapetin 1 poin juga. Trading 1-for-1 sementara waktu. Kita bakal lihat apakah fight bakal lanjut atau enggak. Apakah Boom bakal coba nabrak kembali compound dari tim Onyx atau membiarkan mereka bermain aja. Karena setahu gue dari Boom kan satu orang naik ke atas bukit. Jadi nggak mungkin ada follow up. Jadi tinggal 2 player yang untuk perang melawan Onyx kali ini. Betul, ini kerugian banget sih pastinya buat Boom karena tadi backupnya lama banget masih galau antara nge-push atau tidak, nge-backup atau enggak karena setup mereka tuh terlalu mencar semuanya. Betul. Kita bakal kayak ini pergerakan juga dari beberapa tim. Masih bermain di high ground, masih bermain di low ground. Tergantung dengan playstyle masing-masing tim. Yap, dan dari Bobs masih pede untuk bermain di bagian atas dari tebing ini. Seorang diri aja, sementara 2 player lain berada di tempat lain. Tadi kalau nggak salah satu pemain ada di bagian gudang deh. Iya. Gudang dekat Ikyar dieksekusi. Betul, tapi kita bakal lihat sih dari area-area sekarang ya. Ini masih pada nebak-nebak doang, karena sekarang masih gede banget. Seke pertama. Biasanya zona itu mulai terlihat bentuk realnya, zona ketiga. Ya. Baru mulai kelihatan, oh kira-kira mainnya di daerah, misalnya daerah WT. Ada beberapa bukit yang bagus, kita ambil di mana gitu kan. Atau nggak pindahnya ke daerah Pekado. Bukit-bukit mana yang bisa diambil, rumah-rumah mana yang bagus. Karena bantingan dari circle 2 ke 3 diameternya itu jauh banget. Betul. Ekstrim banget Ekstrim bantingannya. banget. 3 ke 4 itu udah nggak terlalu. 5 ke 6 baru lagi iya, tuh. 5 ke 6 baru gede banget nih. Iya, pokoknya entah kenapa gitu. Kalau dulu kan bandingan circle 3 ke 4 yang drastis banget. Kalau sekarang dari 2 ke 3 mungkin pengecilannya dibuat lebih cepat supaya semua tim tuh lebih cepat perangnya juga. Betul, karena untuk kompetitif ya kan yang dicari itu memang fight-nya dan juga kecepatan untuk pro player mikir next step-nya mau ngambil apa. Betul. Kalau terlalu lama jadi boring juga, mereka cuma ngendok-ngendok, gerakan juga udah pasti gitu. Jadi nggak diasah kemampuan mereka untuk berpikir secepat kilat. Yes, dan ini kan kita udah ngeliat kurang lebih tadi 3 game, sekarang 4 game. Dengan perhitungan sistem poin yang baru, menurut lo gimana Flo? Apakah ini menjadi lebih barbar atau masih tahap-tahap adaptasi? Jadi kita bakal tahan ya pasti kita bakal Oke. dulu spray down dari seorang Anthem mendapatkan seorang Ryzen. Tampaknya kita ngomong-ngomongin poin, dia pengen secure poin juga. Betul. kali ya.
Dan nggak cuma pengen poin, ternyata dia pengen ngabisin mobil yang dipunya sama Dranix supaya mereka nggak mudah dalam melakukan rotasi. Mobilnya bakal mundur sendiri menuju ke arah belakang. Smoke setup satu sudah mulai dikeluarkan. Anthem menjaga posisinya lebih baik lagi supaya bisa mendapatkan sedikit celah angle shot menuju ke arah Dranix. Dan aman, saudara. Kita mungkin balik ke poin ya. Yap. Kalau kita ngomongin poin, sebenarnya untuk di peringkat atas itu nggak terlalu ngaruh, kecuali Chicken. Chicken yang paling kerasa, sama peringkat nomor 2. Peringkat 3, peringkat 4 nggak berubah. Yang bonyok pas, itu tim-tim yang mati di nomor 8. 8 tuh sakit hati banget. 1 poin doang. Lu mati nomor 8, 9, 10 itu nggak ngaruh. Iya sih, 8, 9, 10, 11, 12. 8 tuh, 8 sakit hati, 7 sakit hati. 6 udah oke lah. 6 oke lah ya. 6 udah oke. Pokoknya lu mati nomor 87 itu sakit hati banget. Karena kayak nggak dapet apa-apa. Lu bertahan sampai setengah game, nggak dapet apa-apa. Iya. Ya tapi emang kelihatannya lebih seru sih. Karena balik lagi, kalau mereka udah ngitung sisa life-nya berapa, mereka prediksi berapa Barbar banyak langsung. tim yang tersisa, udah barbar. Tapi ada enak yang ya. kenok, ambil. Ada yang kenok, ambil. Untuk tim-tim yang di bawah-bawah pas, let's say mereka mati nomor 11, mereka bawa 8 kill. Enak, jadi mereka tuh bersaing di papan tengah. Yap. Minimal gitu. Itu yang bikin imbang berarti Itu ya. yang bikin imbang. Yang atas tetap bakal jauh gitu. Yang kaya poin tetap kaya gitu. Tapi yang di bawah, yang tusun tapi bawa 5 kill, 6 kill, dia berjuang bisa mungkin masuk ke top 5 gitu jadi ya. Top 4. Tinggal mempertahankan apa yang sudah mereka dapetin aja. Apalagi kalau misalkan di match-match sebelumnya mereka udah ngedapetin best placement-nya, ya setidaknya nahan. Kalau biasanya kita bilang itu top 5, kayaknya sekarang kalau nyaman ya top 3. No. Top Nyaman, 3. ya. Nyaman. Untuk stabil, top 6. Ya, hanya sebatas di top 6-nya aja menurut Kalau gua. dulu kan top 8 kan. Kalau dulu 8 pun masih oke. Oke lah, 4 poin gitu kan. Iya. Bawa 6 kill imbang gitu kan. Sekarang menurut gua, untuk placement yang bagus, termasuk imbang, itu top 6. Untuk placement yang bagus, top 4 lah. Oke, top 4 ya. Lo lebihin 1. Tapi kalau menurut gua top 3 sih, karena kan itu 2 digit kan. Double digit ya. Double digit, jadi Minimal legit. double digit udah ke-secure kan. Ya Betul. 3 sih kalau udah bagus ya. 3, bagus 1-3. Standar 4-6. Iya, pas sampai Ya, 6. sisanya yang bonyok. Sisanya bonyok udah. Sisanya yang bonyok. Kalau babak belur itu 13-16. Itu babak belur, Pak. Bukan bonyok. Bukan bonyok, udah babak belur. KO. Udah KO, udah nggak bisa move lagi kayaknya. Susah banget, kecuali dia survive dengan adanya 6 kill di awal misal. Misal Itu ya. baru bisa ngedongkrak poin mereka. Itu pun nggak banyak pas, kebantu Iya. dikit. Iya sih, ngebantu dikit sih. Tapi harusnya sekarang perhitungan poin lebih sama kan ya kayak sebelumnya, lebih diutamakan kalau misalkan ada jumlah poin yang sama. Betul ya. Tetap kill sih, tetap utama itu kill. Pasti perjuangan mendapatkan kill tuh susah banget, walaupun ada yang bilang bang dapat zona kan susah. Ya emang susah sih, tapi kalau lo dapet zona terus kan ya emang susah sih. Gini, Ya maksudnya udah. gini, zona itu nggak bisa. Ngomong apa sih gua? Nggak ada cara untuk nentuin zona di mana. Bener. Nggak ada ilmunya gitu kan. Nggak ada. Itu random. Berarti kalau kita cuma modal pro player ngandelin zona, itu bukan pro player. Karena pro player dilihatnya jago nembak. Dan ngerti zona susah pun dia ngerti cara taklukinnya. Betul. Emang BTR juara dunia setiap game zona ke dia? Oh tidak. Enggak. Tidak. Seringnya lawan arah. Bener. Malah ada zamannya BTR itu nahan 2 circle awal, 2 blue zone awal, sorry. Ketahuan, betul. Ya baik lagi, ngepredik circle tuh nggak ada ilmunya. Nggak ada. Namanya juga nebak gitu, predik gitu Nggak ada kan. yang pasti. Nebak gitu kan, tapi yang kita bisa lakuin, kita bisa siap-siap. Kalau circle kepetal ke sini kita ngapain? Kalau circle ke arah kita ngapain? Iya. Sama Apa ya? Kalau Antisip- ngincer cewek gitu, nggak pasti dapet kan? Tapi lu tahu, oh mau dapetin dia caranya gini. Nah iya, ada step by stepnya. Kalau nggak dapet, Ya udah. caranya gini gitu kan. Kalau udah diusahain nggak dapet, sadarlah. Nggak usah maksain. Oke guys, back to the beat, back to the game. Di mana Nara kali ini sudah mulai mengantisipasi kedatangan dari tim lain yang ingin nabrak arah kompon mereka. Tapi sepertinya dari Lovre yang akan pergi terlebih dahulu karena ada siren di sekitar mereka. Iya betul banget, dari Lovre juga akhirnya harus bertahan juga di mana Siren mengambil high ground ya di sekitar area pergudangan dari tim Lovre. Siren juga cukup nyaman kali ini, tidak bisa ketembak dan mereka juga punya smoke setup yang langsung digunakan untuk nge-cover mobil-mobil kendaraan mereka. Jangan sampai pecah kendaraan mereka. Betul, dan kali ini dari Anthem dia bakal langsung spray menuju ke bagian high ground. Ada Okeozora yang sudah mulai menunggu di bagian sana. Satu pemain sudah mulai masuk ke dalam circle, tapi pemain-pemain lain dari Lovre masih berusaha untuk bergerak masuk ke dalam circle untuk menghindari tembakan-tembakan dari Sirennya juga. Ya, sudah bakal juga pergerakan dari tim Siren yang mereka mengambil high ground dan kita bakal lihat dari pergerakan beberapa tim. Tampaknya mereka mulai clash di zona ketiga. Betul. Seperti kita prediksi, zona ketiga itu zona di mana orang biasa perang. Minas sudah rame nih, udah ada Evos, udah ada Boom juga. Ini Labinita, Mangoknya bakal rame. Minas bakal rame. Dan di open field kiri itu bakal rame banget. Yakin sama gue. Harusnya. Karena itu banyak high groundnya. Iya, terlalu banyak high ground di sekitar sana. Apalagi Labendita. Labendita tuh yang duluan masuk, malah menurut gue yang bakal bonyok. Karena kan lempengannya gede banget tuh. Lu ada di lempengan ujung, itu ketembak dari arah Minasnya. Lu berada di arah tengah, udah pasti bonyok karena nanti bakal dikelilingin sama tim-tim yang mungkin bakal ngambil lempengan di Labenditanya juga. Ini chaos banget sih. Bahkan, ini dia. Ya, ini dia. Ini,
Kosong. Selatannya kosong cuy malah. Karena orang tuh jarang pas rotasi selatan di daerah Miramar. Pala Bandita tuh kosong banget. Kalau lu masuk ke Mangkok ini pas, tuh enak banget tuh nge-cover tim-tim lain. Lu ngambil gudang-gudang di kanan Bandita itu enak banget. Tapi akhirnya penumpukan di sisi kiri. Iya. Dan kalau tiba-tiba zonanya ngelempar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, lu udah dari tengah-tengahnya, bonyok. Karena kalau dipikir-pikir pas, kebanyakan tim datang dari arah mana? Atas, kiri, atas, kiri bawah. Yap. Numpuk ke kanan semua. Makanya di bawah tuh kosong, karena cuma ada Impala dan Puerto Paraiso, 2 kota. Yes, berarti datang dari kiri atas tuh barat laut berarti ya? Ya. Oke, Iya, sementara barat laut, benar. Barat laut benar. Ya, Boom. Wih, ini siapa lagi? Evos tadi bener. Evos dan wah ini banyak banget main tim-tim yang bakal masuk dari arah sebelah kiri karena dan tadi rame Ponbit banget. sudah tertumbangkan. Tim TP juga mulai kehilangan Onta. Trixie bakal juga tumbang kali ini ya. Ini baik banget tim yang sudah mulai bertumbangan dan sudah mulai bonyok-bonyokan memasuki circle keempat kali ini ya. Ya, tapi ada 2 tim yang masih berusaha masuk dari arah Blue Zone. Ada 69 dan juga TP yang masih berada di arah Blue Zone. Fokker juga berhasil mendapatkan 1 pemain. Lyzerk ditumbangkan dan mendapatkan Zai. Ternyata Boom bertemu dengan Morp. Kali ini Morp langsung gas sepertinya untuk masuk ke bagian Minas dan sepertinya menghadapi Boom terlebih dahulu. Fox bakal mengambil keuntungan ini karena mereka tahu jalur masuk Morp tadi di sebelah mana. Masih berusaha merangkak dan sepertinya Fox bakal melempar granatnya tapi dia mendapat tembakan dari bagian luar, dari bagian lain, dari arah yang lain dan dia akan melakukan healingnya terlebih dahulu. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan juga dari tim Siren. Tampaknya sudah menumbangkan pemain-pemain dari tim TP. Boboholi bakal tumbang dan kita bakal Boboholi pulangkan karena lobby. Tinggal seorang Kental yang bertahan. Akan Kental dimajuin, bakal di hold, bakal bertahan di asap dan skip. Oh my god, ini bisa di backstep sama Kental. Ketahuan. Ada 1 smoke yang tiba-tiba up, nggak mungkin kalau nggak ada orang di dalam smoke dan langsung aja di spray through the smoke. Begitu saja dan sepertinya TP menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Siren langsung saja ngebawa 4 kill ke tim dia. Iya, dan tampaknya tim TP pada game gini kali ini harus menelan tusun ya dengan suara-suara ayam yang dikeluarkan ketika mereka pulang ke arah lobby. Kita bakal kayaknya bergerakan beberapa tim juga sudah mulai bonyok ya. Dari Victim tinggal 2, Nara tinggal 2, Oni tinggal 3, Boom tinggal 3, Lover tinggal 3, 69 tinggal 3 juga. Sudah banyak banget pemain yang tumbang, banyak juga tim yang bonyok. Total sudah 12 orang yang dipulangkan ke arah lobby. 13 orang pulang ke arah lobby, nambah lagi rewind. Ya, dan ini bakal makin ramai lagi di arah Mina. Wih, kalau dilihat di minimap berarti Morp nge-split formasi mereka, 2 orang di dalam circle, 2 orang di luar circle dan ternyata No Mercy berhasil menjatuhkan 1 Marvius langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, mengontrol area gedung ini dengan sangat baik dan berpindah menuju ke arah low frame terlebih dahulu, setup granat menuju ke bagian bawah dan Jaxi termakan oleh granat dari Toms. Geek Fam mendapatkan 1 orang dan ada sedikit counter fire ternyata dari Morp Team. Betul, bakal ada Frenzy, dapat dia menahan gempuran dari tim Geek Fam, lemparan bom semua dihujani ke dalam lubang dari seorang Frenzy, bakal ngepron, bakal bertahan, bakal healing kakak ini, bakal healing dulu terlebih dahulu. Betul, tapi granat bakal dilempar bertubi-tubi menuju ke bagian lempengannya, lekungannya, masih belum mendapatkan apapun. Ada 1 orang yang flank ke sebelah kanan. Toms terlihat lagi tapi belum ada lemparan granat, bakal dilempar terlebih dahulu, sedikit panik tapi itu smoke yang dilempar. Bubu bakal langsung stick lagi bersama-sama dan Lyzerk pun tumbang. Frenzy diamankan dengan granat dan Jaxi dipulangkan ke arah lobby. Berarti ada 1 player knock dan 2 player aktif di dalam circle dari Morp Team. Betul banget, tampaknya dari Morph ya, split mereka termakan cukup berat kali ini, di mana dua pisahan mereka melawan 2 tim yang berbeda. Betul, terpisah-pisah mereka sepertinya, tapi kali ini 15 tim masih bertahan. Datmos juga berhasil diamankan, ada Bonafide yang sudah mulai melakukan peperangan, sementara Tayo yang sudah dipantau oleh Audrey akan ditembak, diledakin, dihentikan pergerakannya. Hans for You pun terkenal kali ini. Void mendapatkan 1 orang dari tim Bonafide, masih berusaha untuk masuk ke dalam circle lagi dan kali ini Blue Zone sudah mulai mengecil, akan membuat pergerakan baru lagi dan Zai mendapatkan Lyzerk dari tim EVOS. EVOS berapa banyak ya? Kayaknya udah hilang 2 atau 3 deh. Hilang 1 atau 2, gue nggak tahu tadi kan Lyzerk sempat dinokin juga. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Ion juga bakal fight dengan tim Dranix, Dranix Chess dan juga Mozart akan tertumbangkan. 2 player Dranix sudah dipulangkan karena lobby. Frenzy pun akhirnya mati oleh zona setelah Bleeding take down out tadi. dia. Bleeding out ya. Udah kenok, bleeding out, kemakan Blue Zone. Wah, hidupnya menderita banget itu orang. Tapi kita bakal lihat kayak tim Siren yang masih menahan juga di high ground kali ini. Menembak-nembak tim-tim yang berada di bawahnya mereka. Nomor dan juga Zai masih bertahan juga di daerah beberapa gudang-gudang besi kali ini. Dan Point 2K killing seperti dengan total 5 kill pada kali ini. Evos tinggal 2, Morph tinggal 2. Bonyok-bonyokan mereka tadi ya. Ya, bonyok-bonyokan duluan dan ini makin bonyok lagi, Flo. Karena semuanya nggak masuk ke dalam circle. Boom nggak masuk, Geek nggak masuk, Morph nggak masuk. Semua baik Nara juga gak masuk. Evos, wah itu yang satu garis gak ada yang masuk loh. Segaris mereka. Segaris gak ada yang masuk. Oh, dan Red Face bukan seorang Ucup kali ini itu bakal dari Swaffle juga bakal dihajar. Ini baik banget sih udah mulai fight, udah pecah fightnya menuju ke arah next circle-nya. Semua perang di ujung-ujung zona nih. Betul, semuanya perang di ujung zona, gak ada yang pengen ngalah. Bahkan tim yang tinggal last man standing pun
akan nahan untuk mendapatkan placement terbaik mereka. Walaupun yang udah kita bahas tadi 8-12 itu cuma 1 poin, tapi mereka masih try hard buat ngedapetin posisi ini. Gak ada artinya. Iya, nggak ada artinya, tapi nggak masalah, mereka mendapatkan upah main setidaknya 1. Tapi kali ini Aimbot melebar granat menuju ke bagian kanan, nyangkut di arah batu, tapi bakal ada push dari Geekfam. Lempar ke arah sebelah kiri tanpa ada masakan yang terlalu matang. Satu orang sudah mulai keluar, spray dan berhasil mendapatkan 2 pemain dari granat yang dilempar tadi. Point Aimbot menahan laju push dari Geekfam. What a nice granat, man. Kesalahan jadi keuntungan. Yap. Bom menyangkut, malah menguntungkan bagi tim Void. Kita bakal dari tim Geekfam tampaknya pada game ini bakal tumbang di posisi ke-14 dengan jumlah 3 kill. Void menggila pada game kali ini ya. Dari tim Morph tinggal No Mercy bertahan seorang diri. Dapatkah No Mercy kembali menunjukkan dia keahlian ninja dia kali ini ya? Betul, apakah No Mercy bisa membawa angin segar seperti PMWL waktu itu? 1 granat, 2 kill secara bersamaan. Wah, tapi perjalanannya kalau lo lihat di minimapnya itu berat banget. Kiri dia ada Oni, kanan dia ada Boom, high ground kirinya itu yang nomor 10 ada Siren. Terlalu banyak. Kita bakal lihat ya, apakah No Mercy dengan kemampuan ninja dia kayak waktu di PMWL bisa mengulang kemampuan tersebut di PMPL. Ya, let's see bisa atau tidak. Ya, kita saksikan setelah yang satu ini. Enggak lah. Masa break dulu ya, ada adlibs tiba-tiba keluar. Tengah-tengah game gitu kan. Tengah-tengah game, woi, Hijrah tertangkap ternyata langsung terkena head. Jangan, adik bangun. Ya bangun tadi nih. Ya. Anakku, cari mami. Ini baik, nanti mami nyanyi baru matang ini joget. Makan, mana mami? Ya kali sini kali. Iya loh. Shot dari 69 ada Hans tadi yang mendapatkan 1 pemain dari tim Ion, tapi mereka masih cukup aman berada di bagian memulangkan Siren ke arah lobby. Itu dia, Ion menggila, tumbang ketika tim-tim lain semua nge-rush ke arah mereka. Ya, tapi kalau lihat di tim Statudon, Itu blue zone ya. ya dia masih belum masuk ke dalam. Bakal lebar bom. Ini bakal menuju ke arah Ion. Oh, mantul balik. Oh no. Nomor 12. Tim 12 ada Bonafide tadi free shot bisa ke arah Ion tuh. Tapi belum mau nembak, mungkin nggak mau buka tembakan. Wah, Dan what a gila. nice spray dari seorang Kings menambahkan seorang Hijrah yang kena kembali kali ini ya. Dia ngincernya itu kolong mobilnya loh. Kepikiran aja. Iya. Biasanya tuh orang kalau udah panik gak kepikiran nembak kolong mobil, yang penting ada badan kelihatan tembak. Tapi ini bener-bener Tenang memperhatikan celah kolong mobilnya. Tenang banget itu dia. Dia lihat, oh ada celah. Spray. Impressive ya. Wow. Feeling good banget tadi tembakan-tembakannya. Sementara Betul. kali ini dari Hijrah yang berhasil di revive, dia bakal healing terlebih dahulu. Sementara Liquid, oh mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda. Tapi sepertinya Liquid bakal gabung lagi bersama dengan Hijrah. Dia bakal menutup angle shoot dari arah Red Rocket. Dan 2 pemain Red Rocket knock. Ion sudah mengumpulkan 6 poin kill. Red Rocket 3 poin kill. Bonafide 2 dan 69 belum ada kill yang mereka dapatkan sama sekali. Padahal tadi beberapa kali 69 ngenokin orang loh. Itu dia, baik lagi kita bakal lihat apakah dari tim Red Rocket dapat membalikan keadaan menghadapi tim Ion. Tapi kita bakal langsung di rush juga. Heroes akan tumbang kali ini enggak. Dia bakal bermuter-muter, bakal tembak-tembakin, dan dia bakal tumbang juga kali ini mengikuti beberapa teman-teman lain. Tapi kita bakal dari tim Red Rocket tampaknya sudah Wah, berhasil menemukan circle-nya. 1 player lagi. Dan circle bakal menuju ke arah tim Ion Iya, kali ini. Ion dan juga Red Rocket yang bakal fight. Wah, dia bingung gak pegang senjata. Hah? Sedikit kepanikan terjadi di arah Red Rocket. Last man standing mereka panik dan tidak memegang senjata. Pegang bom. Ya, Oke. Tapi gimana gitu, megang bom buat ngadepin orang nge-spray ya nggak bisa, Flo. Agak berat, agak berat. Dan kita bakal tinggal ada 3 tim tersisa. 4 anggota Ion, 2 Bonafide, 169. Kalau kita ngomong secara angka, harusnya logika ya menang adalah Ion. Iya, harusnya Tapi- chicken Ion. Kalau kita lihat dari segi circle juga ya. Iya, tapi PUBG Mobile itu bukan selalu berdasarkan logika. Yap. Karena hal di luar nalar pun terjadi. Kita lihat nih, apakah tim Bonafide ataupun dari tim 69 dapat membaikkan keadaan. Oh, ini pemain kuncinya Red Face. Kalau Revis kenok, kebuka langsung pertahanannya. Iya, dan Red Face yang bisa ngabisin 2 pemain dari Bonafide. Free kill ini. Ini free kill. Ditembak dari arah kanan, melipir ke arah kiri, Red Face bangun, dia bakal nembak. Oh, angle shootnya ketutup ternyata. terlalu Masih terbuka. kebuka ternyata. Terlalu terbuka dan tinggal hitman di belakang. Malah Boneng tadi yang sendirian dari tim 69 bertahan dengan sangat santai. Tinggal nunggu aja tim Bonafide
mati semua. Kecuali dari tim Bonafide bermain lebih sabar. Yap. Adu healing. Bonafide 2 kill, 69 0 kill. Jadi gimana pun mereka berakhir, ini jumlah poin mereka nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede, karena dari 69 dia kalau ada di urutan ketiga cuma dapat 10 poin, di urutan kedua 12 poin. Tapi 12 poin yang mereka dapatkan nggak ada poin kill sama sekali. Kalau nanti jumlah poinnya sama, itu bakal ngerugiin juga pasti. Oh ya, ngerugiin kalau jumlah poinnya sama, karena Boneng. mereka kekurangan kill. Boneng masih selamat loh, masuk ke circle terakhir. Apakah HBD orang nggak ya dia? Oh kelihatan, tadi udah ada tembakan dari pemain Ion. Oh, kita Udah ada bakal- yang ngelihat satu, Kayak Boneng info nih, sudah diterima. dapetin 1-2 kill pun udah bagus loh. Harusnya iya. Kalau bisa, tapi ini 4 cuy. 4 orang yang punya aim gila. Gila, iya. Dari Boneng bakal 1-on-1 dan Auro bakal menangkan 1-on-1 yang menghadapi seorang Boneng dan mendapatkan WWCD kedua. Akhirnya ada double WWCD pada hari ini ya. Yes, akhirnya ada tim yang mendapatkan 2 kali WWCD untuk hari ini. Selamat untuk Ion.